Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Duryat. Kita dalam acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat, kalau 25-30 tahun yang lalu, itu nenek saya itu kalau nanam tanaman budidaya, itu tanpa pupuk, masih dapat menghasilkan, masih bisa panen lah ya. Tapi zaman sekarang, jangan berharap kalau kita nanam tanaman budidaya, entah itu palawija, padi, dan sebagainya, kalau tidak dipupuk, ya jangan berharap akan panen. Artinya apa? Artinya bahwa praktek pertanian yang kita terapkan selama ini itu tidak berkelanjutan. Nah, untuk itu pada kesempatan Figura kali ini kita mengusung tema penggunaan pupuk organik untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Dan pada kesempatan ini kami telah menghadirkan narasumber kita yang sangat kompeten. Beliau adalah seorang guru besar di bidang ilmu tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Dermiati MAGRSC. Halo Bu, apa kabar? Baik, Pak Dirya. Sehat ya? Sehat Bu. Apa nih aktivitas kesibukan? Aktivitas kesibukan ya biasa lah ya. Tridharma, kemudian selain itu Tridharma Pendidikan Pendidikan Pengabdian, kemudian penelitian ya, beberapa penelitian hibah-hibah yang dilakukan pada tahun ini lumayan Banyak ya Bu ya? lumayan cukup merepotkan. Banyak yang merepotkan. Dan akhir tahun ini numpuk kerjaannya Bu ya? Akhir, Baik, sahabat, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, terlebih dulu saya akan sampaikan beberapa CV dari beliau. Yang pertama, beliau adalah profesor dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Pertanian Unila, kemudian melanjutkan S2 di University of Queensland, Australia, dan kemudian menamatkan S3-nya di Tokyo University of Agriculture di Jepang ya Bu ya? ya betul. Oke, dan beliau sudah memproduksi banyak naskah-naskah publikasi ilmiah, baik yang diterbitkan pada jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional bereputasi. Dan beliau juga sudah menghasilkan banyak karya-karya buku-buku, terutamanya di bidang pertanian pupuk organik, terutama pupuk organik karena memang bidang keahlian beliau. Dan dari tahun 2011, beliau dan tim sudah mendapatkan berbagai hibah untuk pengembangan pupuk organik yang sudah launching di pasaran. Sebenarnya namanya adalah organonitrofosfor, organonitrofos. Ya. Oke, baik, nanti kita akan kulik-kulik lagi apa saja hibah-hibah yang sudah beliau dapatkan. Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu nih Bu, sebenarnya apa sih pupuk organik itu Bu, dan bedanya dengan pupuk kimia yang sudah umum dipakai para petani selama ini itu apa? Oke, jadi pupuk organik itu merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik ya. Maksudnya, kalau pupuk kimia kan merupakan pupuk yang menggunakan bahan-bahan kimia ya. Jadi tetapi sebenarnya kalau misalnya bahan-bahan organik kita jadikan kompos atau diuraikan, itu juga belum bisa masuk kategori pupuk organik. Karena berdasarkan Permentan nomor 1 tahun 2019 itu yang terbaru ya, menyatakan bahwa bisa dikatakan pupuk organik apabila hasil proses penguraian dekomposisi bahan organik itu sudah memiliki NPK-nya, kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya minimal 4%. Oh, minimal 4%. Jadi kalau belum mencukupi itu, walaupun bahannya dia berasal dari biomasa, tidak masuk kategori pupuk organik. Iya, dia ada, dan ada persyaratan lainnya ya, seperti misalnya bahaya yang lainnya, kandungan salmonella dan sebagainya ya. Jadi berbagai persyaratan lainnya, juga bakteri kolinya dan sebagainya yang harus kita perhatikan. Jadi ada permentannya yang menyatakan tentang hal itu. Jadi jangan sampai penggunaan pupuk organik ini justru nanti menimbulkan masalah kesehatan yang lain gitu ya. Jadi iya benar. Dan hal ini jadi kalau misalnya bahan organik terurai, bahan organik terdekomposisi, dia belum dikatakan pupuk tapi bisa dikatakan kompos misalnya. Proses penguraiannya kan akan menghasilkan kompos ya, biasanya kan petani tahunya kompos. Tetapi kompos itu kalau dia sudah memiliki NPK-nya 4% itu dan berbagai persyaratan lainnya ya, kandungan berbahaya, bahan berbahaya lainnya, itu baru dikatakan pupuk organik. Ya. Oh gitu. Bu, seberapa penting sih pupuk organik ini sebenarnya untuk pertanian kita?
Pupuk organik ya penting banget ya. Artinya begini, sekarang ini tren untuk bicara masalah kesehatan tanah itu kan menjadi perhatian. Kalau kita menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus ya, pupuk kimia secara terus-menerus, misalnya pada saat tahun Presiden Soeharto dulu ya, pada saat tahun 70-an kita kan demikian semangatnya ingin swasembada beras. Ya, swasembada beras itu dengan membuat program-program, ada ekstensifikasi, ada intensifikasi. Ya. Dan di situ salah satunya intensifikasi adalah menggunakan bahan-bahan kimia pertanian. Bahan kimia pertanian di sini ada pupuk kimia dan pestisida kimia. Nah ini terus yang benar terjadi, kita bisa swasembada di tahun 1984, swasembada beras. Tetapi kemudian dampaknya adalah terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan manusia. Ya, jadi bahan-bahan kimia yang kita aplikasikan ke dalam tanah itu, baik pupuk maupun kimia, dia akan terurai dan dia menghasilkan degradation product namanya ya. Dan kadang-kala degradation produknya itu seperti pestisida itu jauh lebih berbahaya daripada yang senyawa aslinya, induk, parent compound ya, senyawa induknya seperti itu. Jadi turunannya ini lebih berbahaya daripada senyawa induknya, pestisida terutama ya. Misalnya DDT dulu sangat-sangat bermanfaat pada saat Perang Dunia Kedua ya, bagaimana dia menyelamatkan nyawa manusia ya dari perang itu dari malaria, misalnya malaria. Tetapi ternyata degradation produknya, secara turunannya itu menghasilkan DDD atau DDE. Nah ini justru lebih berbahaya, sehingga ada pernah dengar mungkin buku Silent Spring katanya ya, karena tidak ada lagi terdengar kicau burung dan lain sebagainya karena burung-burung dan sebagainya meminum atau makan produk turunannya tadi yang terserap ke dalam tanaman. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kalau begitu, nah kita nih jadi ingin nanya Bu, kalau gitu sebenarnya pupuk kimia ini juga nggak penting lagi ya Bu ya? Bukan nggak penting ya. Jadi artinya kita kalau ingin budidaya untuk mendapatkan produksi tanaman yang tinggi ya misalnya ya, itu kita sebenarnya tidak melulu harus kimia ya, tetapi yang penting sebenarnya adalah keseimbangan hara tanah ya. Jadi artinya begini, ada beberapa hal yang bisa menggantikan substitusi pupuk kimia itu ya, salah satunya pupuk organik ya, bisa mensubstitusi pupuk kimia dengan cara kita memberikan pupuk organik, baik itu berupa hasil dekomposisi penguraian bahan organik atau dari proses alamiah. Misalnya nitrogen, ya kita tahu banyak sekali nitrogen di udara ini, misalnya ya gas dalam bentuk gas. Bahkan urea pun sebenarnya terbentuk dari cara pengikatan nitrogen ada di udara dengan tekanan tinggi dengan energi yang tinggi, ya dengan adanya CO2 yang dalam makanya. Nah jadi misalnya kita ingin menanam tanaman kacang-kacangan, tanaman kedelai atau tanaman kacang yang lainnya, ya. Nah sebenarnya tanaman kacang-kacangan ini memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen dari udara. Ya, jadi nitrogen dari udara dengan cara apa? Dengan cara adanya hubungan simbiosis antara rhizobium yang nantinya bisa hidup di bintil akar tanaman kacang-kacangan dengan tanaman kacang-kacangan itu sendiri. Sehingga yang kita butuhkan ya hanya nitrogen starter saja. Pupuk urea itu hanya sebagai starter, mungkin untuk pembentukan bintil akhiran baik dan benar itu dibutuhkan 2 minggu, 3 minggu. Sehingga kita hanya butuh sekitar 20-30 kg N saja. Dan selebihnya kalau itu sudah terjalin dengan baik, bintilnya terbentuk efektif ya. Efektif itu dalam artian pada saat kita belah itu berwarna pink ya, adanya hemoglobin di situ, dan kemudian kita tidak perlu lagi memberikan pupuk nitrogen. Tetapi kalau kita beri pupuk nitrogen dalam bentuk berlebihan 200-300 ya itu menjadi malas. Rhizobiumnya jadi tidak yang seharusnya bisa mengikat nitrogen dari udara, jadi mereka hanya menggunakan nitrogen yang berasal dari pupuk. Karena memang sudah tersedia. Ya betul, seperti itu. Jadi memang sebenarnya bukan nggak penting, tetap ada, tapi tetap ada penting ya. Dan timingnya Ibu ya. Iya. Karena nitrogen ini sebenarnya yang dihasilkan dari hasil penguraian dekomposisi misalnya. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan pupuk dari pupuk itu hanya dalam jumlahnya sedikit, dalam artian kita perlu dalam jumlah yang banyak biomasanya untuk menghasilkan nitrogen yang untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan pupuk nitrogen bagi tanaman. Tetapi itu sebenarnya
kalau kita sudah membuat tanah itu menjadi sehat, membuat mikroorganisme di dalam tanah menjadi aktif, yaitu maka sebenarnya daur ulang hara itu bisa terjadi dengan sendirinya. Daur ulang hara bisa terjadi dengan sendirinya, sehingga kita tidak membutuhkan lagi pupuk kimia dalam jumlah yang banyak. Oh gitu, betul. Oke, jadi memang tetap butuh, tapi memang dosisnya saja ya yang harus kita perhatikan. Nah, Bu, kalau yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan itu apa dan seperti apa sebenarnya? Ya, pertanian berkelanjutan ya, sustainable agriculture ya. Jadi kalau pertanian berkelanjutan itu kita memikirkan jangka panjang. Ya, dan kalau misalnya terjadi kerusakan karena pemakaian pupuk dan pestisida kimia tadi, ya seperti itu kan lama-lama lahan kita menjadi tidak produktif, terjadi degradasi lahan, ya. Kemudian di mana bahan organiknya menjadi berkurang, unsur-unsur haranya yang ada dalam tanah menjadi tercuci, hilang dan sebagainya. Kan tanah-tanah itu istilahnya menjadi tanah-tanah tua. Indonesia dengan musim hujan atau yang tinggi sekarang aja ya yang punya El Nino. Kemudian dengan matahari sepanjang tahun, proses penguraian itu kan berjalan terus ya. Jadi cepat, dan kemudian apalagi kalau ditunjang dengan terus-menerus menanam, panen, tetapi tidak menambahkan kembali bahan organik ke dalam tanah, ya otomatis lahan itu lama-lama menjadi miskin hara, menjadi rusak dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah terjadi, apalagi misalnya aktivitas mikroba tidak ada di dalam tanah atau rendah atau apa, ya nanti lama-lama ini tanahnya menjadi tanah mati. Ya, tanah mati artinya ya dia tidak bisa berproduksi dengan baik. Artinya itu yang membuat pertaniannya nggak berkelanjutan. Iya, pertanian berkelanjutan. Kasihan nanti anak cucu kita pada saatnya membutuhkan. Dan kalau kita hubungkan dengan pupuk organik tadi, apa sih peran pupuk organik ini dalam pertanian berkelanjutan tuh? Peran pupuk organik dalam pertanian berkelanjutan itu bagaimana caranya, ya tadi dengan kita menambahkan bahan organik dan pupuk organik, itu kita bisa mensubstitusi pupuk kimia, sehingga nanti pemakaian pupuk kimia menjadi berkurang, tanah menjadi sehat, kemudian daur ulang hara bisa terjadi dengan baik. Seperti itu. Jadi memang vital sekali ya Bu ya peran pupuk organik ini untuk pertanian berkelanjutan gitu ya. Iya, pastinya ya. Nah Bu, menurut Ibu ini bagaimana strategi terbaik untuk mengajak petani kita? Karena kan petani pasti, aduh kok pupuk organik udah pakai hasilnya nggak maksimal nih, gitu. Gimana strateginya? Jadi kita sudah banyak ya melakukan penyuluhan, pengabdian pada masyarakat, bagaimana kemudian memanfaatkan limbah dan biomasa yang ada di sekitar kita. Tetapi kadangkala budaya, ya kadangkala malas, juga misalnya beberapa kali selalu kita meminta petani jangan membakar jerami misalnya, jangan membakar sekam padi atau jangan membuang bahan organik dari lahan, tetapi mereka untuk mudahnya aja supaya bersih atau supaya apa, padahal dengan itu kan dia membuang unsur hara, dengan itu dia tidak menambahkan bahan organik ke dalam lahan seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya petani, setiap rumah tangga bisa memanfaatkan seluruh limbahnya zero waste ya untuk menghasilkan pupuk organik yang bisa dimanfaatkan untuk kebunnya sendiri. Ya, jadi kalau kita lakukan itu ya otomatis dari yang sederhana aja ya, air cucian beras, kemudian sayur-sayur basi, kemudian nasi basi atau sebagainya, itu kita berikan juga sebagai pada tanaman untuk makanan mereka. Ya, karena itu kan rasio karbon dan nitrogennya sudah rendah sehingga cepat terurai dan kemudian tidak mengakibatkan tanaman itu menjadi mati. Yang menjadi masalah adalah kalau kita memberikan pupuk organik ya atau bahan organik itu ke dalam pada tanaman dengan rasio karbon dan nitrogen yang tinggi. Jadi di situ memerlukan waktu untuk terurai dalam jangka waktu yang lama, kemudian terjadi persaingan unsur hara nitrogen terutama antara tanaman dengan mikrobanya. Ya seperti itu ya Bu ya. Itu makanya kadang-kadang ada orang yang salah ngasih bahan organik yang masih mentah. Nah itu justru bukannya jadi pupuk, justru jadi pesaing tadi ya Bu. Namanya menjadi mati malahan. Kalau misalnya ada istilah pupuk panas bagi petani tahu itu ya, pupuk panas, pupuk dingin. Misalnya kalau pupuk panas itu bisa kotoran sapi yang baru keluar itu pupuk panas. Tapi pupuk dingin setelah didiamkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah menjadi pupuk dingin. Jadi sebenarnya petani kita ini bisa lah ya Bu ya
mandiri untuk membuat pupuk organik itu ya. Bisa Kalau yang sebenarnya. berdasarkan Ibu ceritakan tadi, kita sebenarnya potensi bahan bakunya banyak dan cara pembuatannya juga sebenarnya susah nggak sih Bu pembuatannya ini? Enggak ada yang susah. Ada kemauan ya. Artinya kalau industri besar kan mereka sudah untuk green ya, green perusahaannya itu sendiri perlu sertifikat green itu. Mereka udah zero waste ya, seperti PT GGP, PT misalnya Gunung Madu dan sebagainya. Ya tidak ada lagi limbah yang terbuang ya. Dan petani bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi misalnya kalau mereka punya kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kemudian serasa tanaman atau apapun juga bisa digunakan. Nah itu cukup bahan-bahan itu, limbah itu ditambahkan starter mikroba, ya mikroba yang banyak dijual di pasaran minimal sekali misalnya 4. Tapi mereka membuat sendiri pun bisa. Jadi dengan membuat sendiri dari buah-buah pepaya burung gitu ya, misalnya nggak kemakan ya, busuk itu ditambah dengan air gula, dengan kelapa, dengan air kelapa, kemudian dengan cucian beras, didiamkan dalam 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu, atau paling lama 3 minggu, udah tercium bau tapai, bau wangi, tinggal disaring, itu udah merupakan bioaktivator. Iya. Ini yang Ibu kan ada buku yang mikroorganisme lokal itu. Iya, itu ini termasuk salah satunya Ibu ya. Iya. Yang seperti ini mikroorganisme lokal itu. Iya benar, MOL ya. MOL ya. Benar dengan MOL mikroorganisme lokal. Jadi kalau di negara kita sudah umum Bu, orang pakai MOL. Iya, sebagian mereka yang taunya E4. Kalau E4 itu rata-rata udah pada pakai, udah pada tahu ya. Tapi sebagian petani juga sudah menggunakan mikroorganisme lokal mereka starter mikroba atau bioaktivator istilahnya. Kenapa diberikan starter ini bioaktivator? Yaitu untuk mempercepat proses penguraian itu sendiri. Ya kalau itu misalnya dalam bentuk cair ya, mikroorganisme dalam bentuk cair. Tapi kalau kita ingin menggunakannya misalnya dalam bentuk yang bahan organik padat, misalnya itu kita harus memberikan juga bioaktivator itu, dan kemudian memberikan sedikit urea ya untuk sebagai sumber nitrogennya, memberikan sedikit kapur misalnya untuk meningkatkan pH-nya ya, kemudian memberikan sumber energi atau sumber karbon bagi mikrobanya, misalnya memberikan sedikit gula kepada tumpukan komposnya itu ya, seperti itu, sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya, artinya kan kalau dari penjelasan Ibu tadi kan sebenarnya itu nggak mungkin karena semuanya ada ada kemauan dan keinginan. Nah tapi Bu, tantangan terberatnya apa sih Bu untuk aplikasi atau penggunaan pupuk organik ini dalam skala yang besar? Memang misalnya pupuk organik ini kalau dia dalam bentuk kompos biasanya misalnya, atau dalam bentuk yang kandungan NPK-nya rendah ya, misalnya dia membutuhkan dalam bentuk bulky dalam bentuk banyak. Artinya kalau 100 kg nitrogen dibutuhkan, kita hanya pakai urea misalnya 100 per 50 ya, 50 kg. Tapi kalau kita ingin dapatkan 100 kg nitrogen dari kompos misalnya ya, dengan kandungan nitrogen hanya 0,sekian persen atau sekian persen, hanya sedikit sekali, ya kita mungkin butuh 10 ton, 20 ton, yang berkali lipat. Jadi dari segi biaya, kemudian dari segi tenaga kerja, dari segi itu tidak efisien. Tetapi kan begini, pupuk organik ini memang ada yang berupa padat, ada yang berupa cair, ada yang berupa hayati, pupuk hayati, atau yang dikenal dengan biofertilizer. Biofertilizer ini sebenarnya dia bukan pupuk hidup ya, namanya pupuk hayati. Jadi ada mikroba di dalamnya. Nah mikroba inilah yang nanti akan menyediakan unsur hara nitrogen, menyediakan unsur hara fosfor, seperti itu. Jadi memang kalau dihitung jangka pendek ya memang kayaknya kelihatannya ini butuh biaya yang lebih besar dan bulky tadi ya Bu. Tapi kalau untuk jangka panjang karena ada yang hayati tadi, sebenarnya hitungannya juga sebenarnya efisien juga ya Bu ya dengan pupuk organik ini. Iya, bukan efisien begitu. Jadi begini, masing-masing ada kelemahan dan kekurangan ya. Pupuk kimia misalnya dia cepat reaksinya, tetapi kemudian harganya mahal, kadang-kadang tidak tersedia bahannya. Kemudian kalau pupuk organik ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak ya, tetapi dia bisa memperbaiki
tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Kalau seandainya dalam bentuk kita berikan dalam bentuk bahan organik ya seperti itu yang menjadi pupuk organik. Nah jadi ada kelebihannya dan dengan kita memperbaiki sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah, maka otomatis nanti kan ini produktivitas tanah juga akan membaik ya seperti itu. Gitu. Jadi memang plus minus ya Bu ya. Ya jadi memang seharusnya dipakai tapi dengan dosis yang tepat dua-duanya ya Bu ya. Baik kimia maupun yang organiknya. Yang kita butuhkan di tanah adalah keseimbangan hara. Nah Bu, ini saya sudah membaca nih beberapa dari yang sudah Ibu lakukan. Dari tahun 2011 Ibu kan sudah mendapatkan berbagai hibah untuk pengembangan organonitrofos tadi ya Bu ya. Itu bisa diceritakan Bu dulu dari mungkin sahabat Figura perlu tahu dulu nih organonitrofos itu apa dan kemudian bagaimana ide pengembangannya dan kemudian beberapa hibah yang sudah didapatkan sampai saat ini itu bisa diceritakan biar menginspirasi para sahabat Figura. Oke. Jadi dengan Prof. Sutopo Gali almarhum, yaitu beliau yang memang menginginkan bagaimana tanah itu sehat, ya tanah itu sehat. Jadi kemudian beliau juga melihat bagaimana kebetulan saya satu tim biologi tanah dengan beliau, ya saya dalam tim biologi tanah, satu peer group, ya jadi ingin memanfaatkan potensi daripada bahan organik yang ada di sekitar kita, yang melimpah, ya misalnya kotoran sapi, ya kotoran sapi itu kan di Lampung ini banyak pengemukan padi, pengemukan sapi ya, banyak perusahaan pengemukan sapi, salah satunya PT Juang Jaya misalnya, itu kadang dibuang aja, kita tinggal bawa truk misalnya nanti kemudian gratis ya, gratis ada masalah itu gratis. Nah itu salah satu terbesar kotoran sapi. Tapi kemudian untuk menjadi pupuk kan harus NPK-nya tinggi, ya dicari solusinya. Itu misalnya dari kotoran sapi diharapkan dihasilkan nitrogen misalnya, ya kemudian fosfornya dari mana yang tinggi ya. Pada saat itu beliau dan tim kami berempat ya, Prof. Sutopo Gali almarhum, Prof. Handung almarhum dari sisi ekonominya ya, kemudian ada Prof. Sugeng itu terkait dengan tekniknya, teknik pengomposannya, kemudian saya tentang biologi mikroba-mikrobanya, kemudian Prof. Jamalam dari segi kimianya, kandungan kimianya, ada berlima ya, jadi berlima. Kemudian kami mendapatkan hibah dana Penistra, ya itu dana pusat ya, jadi 700 juta strategis 2011 700 juta, bahkan kita memiliki lahan ada sekarang masih ada menyewa lahan 2,5 hektar dan kemudian ada pabrik kecil-kecilan ya, ada pabrik pupuknya dan sebagainya. Karena itu mendekatkan bahan bakunya kebanyakan ada di Lampung Selatan, maka lokasinya ada di Lampung Selatan ya, di situ. Jadi kemudian dicarilah, tapi pada saat itu P yang digunakan itu sumber P-nya baru dari batuan fosfat yang ada di Slagelinggai. Nah, kita uji lah dulu ya, pengujian seperti itu, batuan fosfat Slagelinggai dan bahan-bahan lainnya yang mengandung kalium tinggi, ya, kemudian misalnya kokopit, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ternyata batuan fosfat Slagelinggai itu kandungan P-nya masih rendah, muda, ya, jadi masih muda, sehingga akhirnya dicari lagi, apalagi bahan baku lain yang kandungan P-nya tinggi. Ya kita cari lagi yang ada di sekitar kita, misalnya limbah dari PT Miwon. Nah kita gunakan seperti itu, sehingga akhirnya berkembang terus. Kemudian tadinya kita ingin pupuk organiknya itu padat, yang lemah, ya. Tapi kemudian ingin dibuat granul, dicoba juga. Kemudian, tapi kemudian pada saat survei ke petani lagi, mereka lebih suka yang remah, karena kan granul membutuhkan biaya yang lebih tinggi juga ya untuk aplikasinya, bukan aplikasi pada saat kita prosesnya kan pembuatannya kan, dan setelah itu dibuat lagi dan sebagainya. Nah itu terus berkembang sehingga dihasilkan, kita udah uji efektivitasnya ya, dilakukan oleh banyak mahasiswa, melibatkan banyak mahasiswa S1 dan S2, itu dihasilkan bagus hasilnya terhadap tanaman hortikultura ya, yang bisa kemudian, atau tanaman padesaawan juga, misalnya melon, cabai, kemudian timun dan lain sebagainya ya, kemudian padi juga terutama pastinya. Dan kemudian di situ
eh, kami mengembangkan 3 tahun itu 700 juta, kemudian 200 juta cukup besar ya. Kemudian itu ininya apa namanya merek dagang. Jadi sampai sekarang kita udah punya, masih ada merek dagang ini. Itu diurusnya di Kemenkumham gitu, merek dagang. Tapi kan kita artinya kita ini tenaga pendidik ya, dosen ya, tidak, jadi bukan bisnis ya. Benar, untuk buka bisnisnya itu kan perlu ada banyak persyaratan. Pada saat itu sampaikan ke Unila, tapi juga sepertinya belum siap ya. Kemudian tapi orang sudah mendengar, kemudian kita diseminasinya di Lampung Selatan juga, itu dapat dana hibah dari 3 tahun juga ya, itu dana hibah. Dan bahkan pada saat itu Bupati Lampung Selatan Pak Sutomo ikut ya, kita ada misalnya depot di sana, melon yang tidak menggunakan pupuk organotrofos misalnya itu hanya sekitar 2,5 kilo bobot per buahnya 2 kilo. Melon dengan organotrofos itu sebesar 4,2 kilo. Satu dua kali lipat. Ya, manis dan itu. Dan ukuran. Karena kalau kita pakai pupuk organik kan buah-buahan tuh warnanya menjadi lebih cerah. Rasanya lebih manis. Kemudian kalau digigit itu lebih crunchy ya, seperti itu. Ya, di samping sehat, produk organik itu seperti itu juga. Itu makanya saya lihat itu hat-trick ya, 2011, 2013, 2012, 2013 itu dapat terus ya Bu ya, dari dana Dikti ya. Dan Dikti ya, dan yang terakhir itu saya lihat Kedareka juga dapat kerjasama dengan GGP ya Bu ya. Ya, matching fund Kedareka itu kerjasama dengan industri, kita membantu, artinya gini, industri punya permasalahan, apa yang bisa diselesaikan karena keahlian kita di pupuk organik ini, mereka memiliki masalah degradasi lahan, setelah dipupuk selama 30 tahun, dan itu kemudian terjadi lahannya menjadi keras, pemadatan dan sebagainya, sehingga dan bahan organik juga tidak bertahan lama, sehingga kita memberikan tim ya berlima, juga saya, Prof. Sugeng juga sebagai dari ahli teknik pertaniannya, ada Prof. Sumadi dari Fakultas MIPA tentang mikrobanya, kemudian ada Prof. Susnani ya tentang tanahnya, dan kemudian ada dosen muda Bu Wide Skaripias ya. Jadi di situ kita memberikan, mereka memiliki artinya banyak sekali limbah di sana, sebanyak yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik premium, dan kemudian kita enrich dengan mikroba yang nantinya bisa juga berperan sebagai pupuk organik premium yang diperkaya dengan mikroba, sehingga nanti harapannya akan memperbaiki produktivitas lahan di sana, dan kita memberikan juga teknologi budidaya nanasnya, sehingga teknologi budidaya nanasnya sehingga nanti bisa berkelanjutan. Satu paket tuh ya Bu ya. Oke. Jadi demikian sahabat Figura ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan nih Bu. Sebelum saya tutup, ada nggak pesan-pesan untuk generasi muda, para milenial dan Gen Z nih Bu yang kebanyakan nonton acara kita ini, kira-kira apa peluang usaha yang bisa dikembangkan dari pertanian organik? Ya, peluang usahanya banyak ya, bisa kalian lakukan di rumah atau berkelompok atau membuat dalam satu komunitas ya. Jadi pupuk organik ini potensial baik ya pupuk organik padat, pupuk organik cair, mikroorganisme lokal atau pupuk hayati ya. Jadi dari mana sumber bahan bakunya? Pasal itu misalnya kan banyak sekali. Kemudian industri yang membuang limbahnya itu semua bisa menjadi sumbernya. Kalian hanya tinggal sedikit menggunakan teknologi ya, kemudian teknologi itu dikemas atau dijadikan satu teknologi yang berhasil ya. Artinya gini, tepat guna. Buat kompos itu kadang-kadang susah-susah mudah, atau buat pupuk itu susah-susah mudah. Tapi dengan cara yang berlatih ya, selama bahan bakunya ada, teknologinya ada, kita menggunakan mikroba yang sesuai ya. Bahan bakunya apa? Kalau bahan bakunya mengandung licin, tidak ada mikroba yang bisa mengeluarkan licin, ya tidak berhasil misalnya seperti itu. Dan kemudian ada juga sumber karbon dan sumber energi bagi mikrobanya ya kan. Mikroba kan perlu beraktivitas, dia perlu sumber karbon, sumber energi. Kita tidak bicara makanan ya, kita bicara sumber karbon dan sumber energi ya. Kemudian dan itu semua bisa dimanfaatkan, bisa dikemas yang tadinya tidak berharga. Artinya kalau kotoran sapi misalnya harganya kalau masih berupa kotoran sapi aja misalnya hanya 1.000 1 kilo misalnya, maksudnya dikemas menjadi
kompos atau pupuk organik bisa menjadi 1 kilo 10.000 misalnya ada tempatnya ya. Cuan. Demikian juga dengan pupuk yang cairnya ya bisa dibuat, dikemas, nanti dicek di tag ya berapa lama expired date-nya ya. Apalagi misalnya kalau mikroba yang kita harus tahu juga berapa lama dia aktifnya hidupnya. Kita buat dia menjadi dorman sehingga pada saat dia diberi sumber karbon dan sumber energi yang berasal dari gula misalnya ya aktif lagi seperti itu. Jadi potensial sekali nih ayo kembangkan buat pupuk organik ini. Tetapi untuk anak, untuk ibu rumah tangga, bapak rumah tangga itu ada ya di Jerman itu atau yang menyatakan bahwa kalau kita 1 hari saja ya memanfaatkan waktu kita untuk mengembangkan atau bercocok tanam dengan organik 1 jam aja, itu kebutuhan rumah tangga kita sudah terpenuhi. Sayur apa 1 jam saja 1 hari saja. Jadi nggak perlu lagi beli kangkung di warung. Nggak perlu beli caisim ya, cabai, bawang bawang. Dan ini organik. Ya. Coba nanti kita praktekkan ya. Baik, Sobat Figura, demikian perbincangan kami dengan Prof. Dermiati. Saya yakin banyak sekali ilmu dan juga ide-ide kreatif yang dihasilkan dari perbincangan kami. Jangan lupa untuk terus saksikan Figura di episode-episode mendatang dengan tema-tema yang pastinya menarik dan dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, karena kami adalah Figura, Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.